Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi'ulumil ulama wa ahyal qulub bitarbiyatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa tahsyurna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-kahfil hasin wa ghiyazil muddarril mustaqim wa marja'il hadibin wa ismatil mu'tasimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matludi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, ibu-ibu, bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita oleh Allah masih dikasih kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan satu kewajiban kita semuanya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan selama ini berkah, Bu. Amin. Manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita juga selain thalabul ilmi, kita juga berarti silaturahim dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, dan dijadikan kita semuanya hamba-hambanya yang saleh salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap, berdoa kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ketika yaumul mahsyar, nanti di hari akhir, ketika tidak ada lagi pertolongan selain amal soleh kita yang sangat sedikit, Bu, ya. Maka pertolongan dari Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah merupakan keinginan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai taklim, kita doakan semoga apa yang menjadi cita-cita kita semuanya di dunia dan akhirat kelak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului kita, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi yang terbaik di sisinya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau, dan kita semuanya mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita senantiasa bisa menjadi hamba-hambanya yang soleh-solehah. Bagi yang sedang sakit, ibu atau bapak, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian roda kita yang sedang sakit juga, mudah-mudahan Allah sembuhkan, diangkat penyakitnya,
Mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Istajib doa ya Allah. Alhamdulillah. Ini di pagi yang penuh berkah ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh MC juga. Ini sebenarnya saya batal gantikan. Tapi sebenarnya mungkin ada ibu yang sudah pernah juga ya, pernah diisi oleh saya. Mungkin di pengajian Ahad, yang dua Ahad ada beberapa kali saya juga di Selasa, atau mungkin baru sekali ya. Nah ini katanya ini kan sebenarnya jadwalnya Kiai Amin Baijuri ya, kan kebetulan sama-sama satu kampung di Indramayu, sama-sama di Bandung. Jadi nepotisme Bu ya, sedikit nggak apa-apa Bu ya. Yang penting yang baik ya. Jadi katanya mohon digantikan karena beliau ada udzur syar'i, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi katanya tema beliau itu biasanya ngaji tasawuf, biasanya di ngaji kita Nasha'irul Ibad atau kitab-kitab lainnya. Nah ini mungkin saya juga mungkin ini karena amanahnya adalah tentang tasawuf. Tentu sebenarnya tema tentang tasawuf ini memang sejatinya kan kalau kita di dalam kajian-kajian ilmiah biasanya ini temanya orang-orang tua Bu. Biasanya meskipun sebenarnya kewajiban untuk menyucikan hati, kewajiban untuk membersihkan hati itu kewajiban kita sebagai hamba Allah kan gitu. Jadi sebenarnya bukan temanya orang-orang yang sepuh. Nah kan seperti itu kan. Jadi sebenarnya dari awal pun yang masih muda-muda ini seperti saya ini masih muda Bu ya. Baru kepala 4 ini. Ini juga memang kewajiban karena apa? Kapanpun kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kapanpun kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci lahir batin kan itu. Makanya kenapa kalau orang meninggal itu kan harus dimandikan, disucikan, karena apa? Takutnya masih hadas atau yang lainnya kan gitu Bu ya. Nah kalau kemudian itu kan sisi lahiriah Bu. Kalau sisi batinnya kan kita nggak pernah tahu. Dimandiinnya lewat apa? Berarti kan pintu taubat, istighfar yang tiap saat. Terus digantikannya gimana? Ya nggak bisa kecuali oleh diri kita sendiri kan seperti itu. Kalau hadas lahir, zahiriyah, tentu itu kan ada orang lain yang kewajiban dari saudara-saudara kita, keluarga kita untuk memandikan kita supaya apa? Kita suci. Mau dikubur kan itu kan. Nah pertanyaan besarnya adalah kalau kemudian yang kotoran batin ini, yang najis batin ini, siapa yang mensucikannya? Kan nggak bisa orang lain kan gitu kan. Nah inilah yang kemudian sebenarnya menjadi wilayah dari kajian tazkiyatul qalbi atau tazkiyatul nafsi, menyucikan jiwa kita, menjernihkan hati kita. Karena apa? Karena hati kita ini, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Tajul Arus, itu seperti ini Bu, seperti tempat periuk nasi itu, yang tiap saat kita ini kan dipenuhi, di bawahnya kan ada api kita, amarah kita. Tiap saat kan periuk kita ini kan kotor. Bayangkan kalau 60 tahun, 50 tahun kita tidak pernah bersihkan, bagaimana kemudian kondisi di bawah kita? Kan gitu ya, sangat kotor kan gitu ya. Karena apa? Kita setiap saat mengeluarkan asap, hawa negatif, dosa-dosa kita, maksiat kita, kan gitu kan. Kalau tidak dibersihkan, keraknya kemudian akan menebal. Kalau kita periuk di zamannya orang tua dulu kan pakainya pakai apa ya, yang pakai tanah itu Bu ya. Kalau semakin tebal itu retak pecah.
Kan kalau sekarang pakai aluminium. Kalau zaman dulu kan pakai tanah, apa namanya? Pakai tanah. Apa namanya? Nah, kayak gitu-gitulah. Itu kan kalau kemudian terus menumpuk di kita, makanya kemudian akan pecah di kita. Begitu juga kita, hati kita ketika hitam, tentu kemudian akan berat. Makanya ibu-ibu biasanya tiap pagi membersihkan periuknya kan gitu kan, supaya apa? Supaya dakinya bersih, tidak menumpuk. Begitu juga hati kita. Mudah-mudahan ini sebenarnya ibu-ibu semuanya sudah tahu teorinya semuanya. Tiap minggu kan istiqomah hampir tiap hari ta'lim. Tetapi ini mengingatkan kembali kepada bapak-bapak, kepada saya semuanya juga sebenarnya adalah bahwa kajian tasawuf ini adalah manifestasi dari ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kan ada yang mungkin tasawuf kan ada zaman Rasulullah. Memang kata tasawuf itu baru belakangan kan gitu kan. Sama seperti keilmuan yang lainnya. Ini sering dibahas kan itu kan, ilmu kalam, ilmu fikih semuanya itu baru belakangan. Ini sebenarnya apa? Sistematisasi para ulama-ulama untuk apa? Untuk mengkaji dan mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab iman, kemudian memunculkan ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu kalam di kampus-kampus kita belajar. Itu sebenarnya adalah dalam bab iman. Kan gitu kan? Akhbirni anil iman. Ini kan kata malaikat Jibril kepada Rasulullah di dalam hadis Jibril itu kan sangat populer. Terus akhbirni anil Islam. Akhbirni anil ihsan. Kan 3 fondasi ini terus kita ingatkan kembali, yang kemudian ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh kemudian kita lupakan. Yang akhirnya anil iman kemudian memunculkan di dalam perkembangannya ilmu akidah, ilmu tauhid. Para ulama-ulama kalam kemudian mengarang berbagai ratusan jilid tentang bab akidah. Dulu zaman Rasulullah ya belajarnya tentang tauhid, akidah, tapi kemudian muncul disebut ilmu kalam, membahas perdebatan tentang takdir. Sekarang ini apakah harus pakai masker atau nggak usah pakai masker karena Allah yang menyelamatkan. Dari dulu sebenarnya Jabariyah mengatakan sudah nggak usah pakai ini, yang penting Allah yang menyelamatkan, kan gitu kan. Kata orang Mu'tazilah, orang Qadariyah dikatakan bahwa kita harus mengandalkan amal kita, karena apa? Tuhan ketika sudah menciptakan sesuatu sudah selesai, kita tinggal berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang kita lakukan adalah tanggung jawab kita. Nah, muncul kemudian kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah sudah menakdirkan sesuatu, tetapi kita tidak pernah tahu, maka kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Makanya ketika ada wabah pandemi saat ini, kewajiban kita adalah ikhtiar untuk apa? Untuk membentengi kita dari penyakit. Untuk itu apa? Kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kan gitu Bu ya. Kan ada sekarang kan gini, oh yang penting kan doa kepada Allah. Kan gitu kan. Tapi yang namanya virus itu Bu ya. Itu kan kita tidak pernah tahu. Dan apakah dengan doanya kemudian kita doanya juga digusur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak contoh Bapak, kita berhadapan dengan orang yang pakai senjata. Ada orang yang memang dengan senjata ini orang nggak ada yang terhad gitu, karena sudah latihan macam-macam kan. Ada, tetapi kalau kita kan pasti lari kan itu ya, pasti menghindar. Iya kan? Dan virus kan sangat berbahaya kan itu kan. Nah kalau kita kan ibaratnya kan analoginya seperti itu. Kita menghadapi senjata yang begitu luar biasa, tetapi kemudian kita seolah-olah memasarkan sesuatu yang sebenarnya bukan makom kita. Ada orang-orang yang tidak bisa terang dikadek gitu. Tetapi tadi kalau kita kan ya minimal lari kan gitu kan, atau berlindung dari kejahatan itu tadi. Nah ini yang kemudian menjadi titik tengah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu apa? Bahwa ikhtiar yang maksimal itu harus kita
jalankan di dalam kehidupan ini. Yang kedua kemudian dalam bab Islam, dalam bab syariat, ini sering diulang bahwa para ulama-ulama kemudian itu tadi mengkompilasi hukum-hukum yang ada dalam syariat itu kemudian menjadi ilmu fikih, kan seperti itu. Nah, ilmu fikih ini memang dari zaman Rasulullah belum ada. Kalau ibu-ibu beli buku di Palasari Bu ya, nanti kan umpama buku ilmu fikih yang terkenal kan apa Sulaiman Rashid tuh ya, mungkin ada yang punya ya. Itu kan nanti sudah dikompilasi di situ. Pertama itu fikih tentang toharoh, bab sholat, bab saum, bab puasa, zakat, kan gitu kan? Itu hasil dari apa? Hasil dari para ulama mengumpulkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kan gitu kan? Sering ulang dikatakan bahwa lalu apa kemudian kita bisa sholat kalau kemudian langsung kepada Al-Quran dan hadis? Ibu-ibu bahwa baru ingin belajar sholat langsung baca terjemahan Bukhari dan Muslim, bisa nggak tuh sholat itu? Luar biasa, luar biasa. Karena apa? Di dalam Al-Quran jangankan teknik tata caranya, duhur, asar, maghribnya yang 5 waktu aja kapan-kapannya kan masih umum sekali, kan gitu kan? Wudu di Quran juga sangat umum. Baru kemudian Rasulullah mencontohkan. Tetapi apa yang contoh Rasulullah pun belum disistematisasi menjadi keilmuan. Nah, yang kemudian oleh para ulama disebut dengan ilmu fikih. Muncul kemudian madhab ilmu fikih di dalam memahami syariat agama. Gitu kan? Muncul siapa yang pertama Bu? Imam yang terkenal kan Imam Hanafi. Terus Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi bukan berarti cuma 4 dalam sejarah umat Islam itu, bukan. Tetapi yang kemudian yang paling banyak pengikutnya sampai sekarang itu yang jumhur as-sawadul a'dham itu yang 4 itu, kan gitu kan, yang bisa sampai sekarang gitu Bu. Itu apa? Dalam rangka kemudian memudahkan kita di dalam beribadah. Ada yang tidak kemudian menggunakan madhab mangga, tapi menggunakan caranya sendiri, yaitu mangga silahkan. Tetapi mayoritas jumhur umat Islam ini kemudian menggunakan madhabul arba'ah, madhab yang 4 itu sebagai panduan supaya kita mudah di dalam memahami peribadatan dan melaksanakan peribadatan. Nah, yang terakhir tentang bab ihsan itu nanti kita yang ini yang akan kita bahas ini, yaitu tentang tasawuf, tentang ihsan. Ihsan itu apa? Di hadis itu ada yang hafal Pak? Hadisnya. Akhbirni 'anil ihsan an ta'budallaha. Ada yang hafal? Ka'annaka taro. Jadi beribadahlah kalian seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, ini bab ihsan. Fa illam takun taro fa innahu yara. Jadi tatkala kalian tidak bisa yang pertama tadi, maka sesungguhnya Allah itu melihat kalian. Jadi kalau yang pertama itu musyahadah kalau bisa, kalau tidak berarti kita muraqabah, yaitu apa? Senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi esensi dari tasawuf, yang kemudian oleh para ulama diteruskan menjadi ajaran yang namanya tasawuf. Memang tasawuf itu Bu, baru muncul nama tasawuf itu 1150 Hijriah. Artinya baru abad kedua Hijriah. Namanya sama seperti ilmu nahwu, shorof itu baru belakangan. Sekarang kita belajar tata bahasa Arab, nahwu, shorof zaman Rasulullah belum ada. Ilmu tajwid ada pada zaman Rasulullah? Nggak ada. Itu buatan ulama. Ilmu qiraah baru ada belakangan. Tanda-tanda baca pun baru ada belakangan, abad 1-2 Hijriah, kan gitu kan. Karena apa? Itu adalah keinginan para ulama-ulama kita untuk mempermudah, mengkaji dan mengamalkan agama
agama kita. Kan seperti itu kan. Memang zaman Rasulullah kan tidak ada yang seperti itu. Pusdai juga mungkin nggak ada, dulu nggak ada. Adanya masjid Nabawi itu sebagai pusat kan, gitu kan, sebagai pusat. Tapi gedungnya kan belum semoga yang sekarang. Sekolahan juga belum ada, paling madrasah. Nah, ada memang di pinggir Masjid Nabawi itu yang namanya sufah. Sufah itu apa? Tempat di selasar, kalau di sini apa ya? Di selasar pinggir masjid itu, ya. Yang tempat duduk itu ya. Kemudian kalau dulu kan banyak para musafir, di Nabawi itu ada orang-orang yang duduk. Nah, ini katanya tasawuf ini salah satunya katanya berasal dari ahli sufah ini, yaitu apa? Orang-orang yang hidupnya prihatin, yang hidupnya mengembara, yang itu hidupnya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kita bahas. Jadi sebenarnya tasawuf itu apa? Tapi intinya tasawuf itu sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya juga itu muncul istilahnya baru belakangan abad 150 Hijriahan atau abad kedua Hijriah. Sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kalau yang mengatakan tasawuf itu bid'ah, sesuatu yang diadakan, betul, baru. Memang baru. Baru untuk apa? Yaitu bid'ah yang hasanah, yang baik. Untuk apa? Untuk sesuatu apa? Kemajuan spiritual rohani kita. Di dalam bab akidah kita juga harus apa? Ikut kepada imam-imam mazhab di dalam bab akidah. Karena gini, Bu, di dalam sejarah Islam sebenarnya jumhurul ulama, jumhurul umat itu mengatakan bahwa akidah umat Islam yang mayoritas itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Meskipun ada beberapa yang kemudian tidak mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah, itu adalah hak setiap kita. Tetapi jumhurul ulama, jumhurul mayoritas para umat Islam, akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini sebagai bagian akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun di lapangan, di masyarakat ada yang kemudian menggunakan akidah-akidah yang lainnya, mangga, karena itu adalah apa ya, hak dari masing-masing kita di dalam memahami tentang bab aqaid, ilmu akidah. Jadi nggak usah ribut tentang bab-bab yang tadi, kan gitu kan. Jangan mengkafirkan gara-gara yang seperti itu. Tetapi kemudian bab akidah itu untuk memperkuat diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua tentang fikih yang tadi, fikih yang 4 tadi itu juga menjadi bagian dari keinginan dari para ulama untuk apa? Untuk supaya ibadah kita mudah, kan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita juga tenang. Makanya para ulama-ulama nggak boleh takfir. Takfir itu maksudnya pindah-pindah mazhab gitu. Supaya apa? Kita tidak mempermudah sesuatu. Jadi kalau kita ingin pindah mazhab, kenapa? Ingin supaya yang mudah. Nah, itu takutnya para ulama sebenarnya ikhtiarnya kan gini, Bu, supaya kita tidak menggampang-gampangkan dalam bab ibadah. Supaya apa? Supaya kitanya istiqomah. Kan itu kan boleh pindah mazhab, tetapi dengan kalau pas terpaksa sekali, kan gitu kan. Contoh bapak ibu-ibu lagi tawaf, jangan Bu ya. Kalau ibu-ibu Syafi'iyah biasanya kan nggak boleh sentuhan dengan, kalau yang Syafi'iyah Bu ya, kalau yang Syafi'iyah nggak boleh sentuhan dengan yang non mahram, kan gitu kan. Nah, ini kan menjadi apa? Menjadi tidak bisa kalau ya kan, muter lagi tawaf itu, karena apa? Pasti berdesak-desakan. Makanya di dalam bab fikih pun boleh intikal madhab itu, yaitu apa? Keluar dari madhab, tetapi satu paket Bu. Yaitu apa? Cara wudhunya pun kita harus mengikuti madhab yang ingin kita menggunakan itu. Jadi supaya apa? Supaya dididik kita ini untuk tidak mempermudah sesuatu. Meskipun agama itu memang mudah. Agama ini sebenarnya Islam ini kan agama yang mudah, tetapi para ulama itu mendidik kita supaya jangan menggampangkan sesuatu yang sebenarnya kita bisa untuk melakukan itu, tetapi karena inginnya sahabat kita yang ingin mudah-mudahin, makanya kemudian jadi nyari yang paling ringan. Nah, bab tasawuf ini sebenarnya Bu, ini adalah ikhtiar kita untuk melaksanakan ibadah yang lebih berkualitas, itu sebenarnya. Jadi yang namanya syariat, tarekat, hakikat makrifat itu sebenarnya satu. Ada yang mengatakan tidak ada itu syariat tarekat, ya memang tidak ada. Yang ada adalah syariat sebenarnya.
Maksudnya syariat tarekat hakikat makrifat itu adalah kualitas dari syariat kita yang semakin dalam, kan gitu kan. Itu bahasa saja sebenarnya. Sama seperti iman, Islam, ihsan. Semuanya kan dalam kerangka Islam sebenarnya. Kan gitu kan. Oh bisa pisahin antara Islam, iman, ihsan, kan gitu kan. Jadi pertanyaan kesana juga sebenarnya kan. Ini contoh kan analoginya biasanya seperti itu. Kok ada pertanyaan akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil ihsan. Kan sebenarnya itu adalah bagian dari Islam kita. Di dalamnya ada Islam dalam pengertian syariat fikih. Maksudnya kan Islam di situ adalah syariat zuhiriyah kita. Iman di situ dalam pengertian adalah fondasinya Islam kita. Ihsan itu adalah buahnya dari peribadahan kita. Makanya nggak usah ribut sebenarnya. Ini nggak ada ini ya, itu bahasa saja. Sama seperti kelapa itu ya, ada sabunnya, batoknya, ada dagingnya, ada minyaknya, kan gitu kan? Minyaknya ini adalah hakikat dari makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Keinginan dari para ulama-ulama tasawuf itu adalah ibadah kita ini kualitasnya kemudian anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kan gitu. Jadi sekarang kan nggak usah ribut-ribut sebenarnya gitu kan? Karena nggak ada zaman Rasulullah kan ribut masalah tarekat, apa ma'rifat hakikat. Ya karena memang sebenarnya Rasulullah kan sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai makhluk ruhaniyah ini, kita ini sebenarnya kan dari tanah itu basyariahnya kita. Iya kan? Kita diciptakan dari tanah itu basyariahnya. Sifat basyariahnya kita, tubuh kita dari tanah, tetapi kita hakikatnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh kita ini. Kan gitu kan? Nah, bagaimana kemudian kita ingin kembali kepada Allah? Tentu kemudian kita memperkecil sifat basyariahnya kita, tanahnya kita, kedulnya kita, malesnya kita, kan gitu kan? Banyak menuruti hawa nafsu kita. Itu kan sifat basyariah kita. Nah, tasawuf itu kenapa? Untuk belajar, mujahadah, riyadhah, latihan suluk. Untuk apa? Untuk kita bisa ke sana. Karena apa? Kita ini kan di era sekarang Bu ya. Ini kan semakin sulit Bu ya. Semakin sulit. Bayangkan WA tiap hari macam-macam, ada riba, namimah, adu domba, macam-macam, fitnah, macam-macam lingkungan, macam-macam. Bagaimana membersihkan hati kita kalau nggak riyadhah? Bayangkan Bu, Rasulullah zaman Mekah ya. Sebelum Rasulullah ada nggak yang ada zaman Rasulullah Mekah itu? Belum ada. Ada TV nggak Bu zaman Rasulullah? Agak ada. Iya kan? Tapi Rasulullah sebelum menjadi Rasul 40 tahun itu beliau selalu uzlah tahanus di mana? Di gua Hiro. Iya kan? Tahunan 10 tahun lebih, kan belasan tahun. Siti Khadijah kan selalu nganterin makanan, bayangin. Rasulullah, meskipun sebenarnya Rasulullah sudah bersih, tapi ini kan mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai sebuah pencerahan, mencapai sebuah keinginan kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesederhana yang kita teorikan. Karena apa? Hambatan-hambatan tadi, hambatan-hambatan ruhaniyah kita, badan kita yang kemudian mengarahkan kepada nafsu-nafsu yang rendah, hayawaniyah, kan gitu kan. Nah, ini yang menjadi keinginan kita untuk terus zikir, terus bertaubat, istighfar, membaca sholawat kepada Nabi. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Karena apa? Itu tadi, kalau kemudian kita flashback ke belakang, para ulama-ulama zaman dulu, zaman Rasulullah juga, zaman sahabat, semuanya melakukan apa? Kalau zaman sekarang Pak, tanda petik kan bertapa Bu. Apa ya? Tapi kan kalau sekarang kayak terlalu apa ya? Strategi negatif. Coba kalau sekarang kemudian lihat Rasulullah waktu zaman Makkah di atas gunung. Ada yang pernah ke Gua Hiro Bu? Ada Ibu. Kan naik ke atas Bu ya? Naik ke atas itu kan capek. Kalau sekarang kan kemudian orang pasti berpikirnya ini orang mau nyegik, mau apa kan gitu ya? Iya kan? Kan sendirian di sana. Emang Rasulullah sama siapa? Sendirian. Kan gitu kan? Tetapi itu kan proses basyariah. Ini sebenarnya saya lagi, ini bukan kebenaran Rasulullah, bukan makhluk yang paripurna, tapi mengajarkan kepada kita betapa kemudian perjuangan untuk mencapai insan kamil itu sesuatu yang tidak mudah. Komodoi, nah kan itu kan dulu yang belum ada TV, belum ada WA, belum kapitalisme, belum terlalu luar biasa seperti saat ini. Apa ya, godaan-godaan tidak seperti saat ini. Makanya kemudian
di dalam konteks bagaimana membersihkan hati kita ini, ada yang kemudian ikut di dalam tasawuf ini kan ada yang toreko. Nah, Ibu Zubaidah ini ya, Ibu Zubaidah yang memimpin kita ini kan ikut bertoreko. Sebenarnya apa? Itu kan jalan, metode, yaitu apa? Untuk apa? Mempermudah kita zikir. Karena apa? Kalau kita zikir sendirian kadang males, ya kan? Ya apa? Males kan? Bagaimana kita istiqomah? Ya harus ada teman. Harus ada teman kan? Bareng. Oh nggak malas, alhamdulillah ibu nggak malas. Alhamdulillah ibu nggak malas. Nah, kalau orang-orang seperti ibu semua sepertinya kayaknya nggak usah ada ini lagi kan, kumpul-kumpul lagi. Karena apa? Kumpul-kumpul ini sebenarnya untuk supaya kita menjaga istiqomah. Istiqomah. Alhamdulillah sebenarnya kan yang sudah rajin untuk lebih rajin kan itu kan. Nah, yang ikut mereka itu sebenarnya kan adalah bimbingan untuk supaya kita rajin istiqomah. Tadi sholawat yang dibacakan oleh Bu Zubaidah itu namanya sholawat Bani Hashim. Sholawat Bani Hashim. Ini ijazah dari Mbak Khalil, Syekh Khalil Bangkalan kepada Abah Sepuh kan itu kan. Ini luar biasa sholawat tersebut. Ini sebenarnya adalah sholawat yang apa ya? Ketika kita tawasul berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kemudian kita didekatkan dengan Allah lewat Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian menjadi keinginan kita semuanya. Tasawuf ini sebenarnya itu tadi, ini adalah keinginan kita untuk mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya tadinya saya mau membahas tentang kajian kitab dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ibnu Athaillah As-Sakandari, tapi nanti digabungkan saja ininya sama kitab Futuhatul Ilahiyah. Jadi nanti disatukan kajiannya. Jadi kalau para ulama-ulama dahulu ketika mengkaji sebuah fan keilmuan, Pak, itu kan sangat luar biasa. Biasanya kalau ulama-ulama sekuler kan mengartikan ilmu kimia, ngomong gitu Bu. Ya kalau ilmu kimia adalah A, B, C, D kan gitu kan. Nah, di dalam tradisi Islam biasanya ketika sebuah keilmuan itu disebutkan, maka harus ada 10 syarat. Mabadi Asroh namanya. Jadi supaya agak paham tentang keilmuan ini luar biasa umat Islam ini. Jadi dari dulu umat Islam ini secara ilmiah sangat luar biasa. Karena apa? Ketika mengkaji sebuah keilmuan harus kemudian detail 10 halnya. Kalau tidak 10 hal ini detail, berarti tidak sah dianggap sebagai sebuah ilmu. Begitupun yang disebut dengan ilmu tasawuf. Kan gitu kan? Nanti kita bisa diskusi. Apa saja 10 hal itu? Ini nanti biar kita bisa lebih memahami. Yang pertama yang disebut ilmu itu harus pertama memenuhi kriteria apa ismuhunya. Ismuhunya Pak, namanya apa? Jadi pertama kali kan kita mengenal dulu namanya apa. Ismuhu berarti ilmu tasawuf. Kan gitu kan? Ismunya apa? Ilmu tasawuf. Hadduhu, definisinya, ta'rifnya, definisinya. Nah, ini para ulama mengatakan yang disebut dengan ilmu tasawuf ini adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha ad-damimah wal hamidah. Jadi ilmu untuk mengetahui kondisi-kondisi jiwa kita. Jadi ilmu tasawuf itu apa? Yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha. Jadi kondisi-kondisi jiwa kita dan sifat-sifat yang ada pada jiwa kita. Jadi supaya tahu karakternya jiwa kita ini. Nafsu lawamah itu karakternya apa? Obatnya apa? Itu di tasawuf. Jadi kalau masih serakah, masih sering menggunjing, masih sering ingin nikmatnya orang lain, itu di dalam tasawuf itu dirinci sekali, dirinci dan obatnya ada. Nah ini supaya apa? Dokter jiwanya kan kemudian jelas. Jadi ilmu tasawuf itu adalah untuk mengetahui sifat-sifat dan kondisi dari jiwa kita, baik sifat yang ad-damimah maupun yang hamidah. Damimah itu apa? Yang tercelah maupun yang terpuji. Jadi supaya kita tahu mana karakter-karakter yang tercela maupun karakter-karakter yang terpuji. Nah,
Yang ketiga adalah maudhu'atun. Maudhu'ahnya yaitu apa? Tema pembahasannya, Bu. Jadi kalau disebut ilmu itu kan harus yang dibahas apa ini? Yang dibahasnya. Nah, ilmu tasawuf itu adalah temanya adalah an-nafsu min haitsu ma ya'ridu laha minal ahwali was sifat. Jadi tasawuf itu membahas tentang jiwa kita dari sisi apa? Dari sisi kondisi dan sifat-sifatnya. Tadi seperti definisinya. Jadi yang namanya tasawuf itu membahas apa? Membahas tentang sifat-sifat dan kondisi dari jiwa kita. Nah, buahnya apa, Bu? Samrohnya. Jadi kalau ilmu ini, umpama ilmu kimia, ilmu fisika, itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Buahnya buat apa? Kalau ilmu sekuler kan ya buahnya untuk apa? Buat teknologi. Kalau fisika, kalau umpama biologi biar untuk menunjang kedokteran, umpama gitu kan. Nah, tasawuf ini buahnya untuk apa? Ini kata para ulama dikatakan bahwa samrohnya tasawuf itu at-tawassulu bihi ila takhliyatil qalbi anil aghyar. Jadi at-tawassuli yaitu sampainya kita kepada apa? Ila takhliyatil qalbi, yaitu untuk pembersihan hati kita, penjernihan hati kita, supaya apa? Kita dikosongkan hati kita dari apa? Anil aghyar, dari sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buahnya itu apa? Keinginan kita untuk membersihkan hati kita dari sesuatu yang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati kita banyak dipenuhi oleh sesuatu selain Allah, sumpah, Bu ya? Sumpah. Karena apa? Hati kita ini kalau sayang, kalau kemudian dipenuhi oleh gambaran-gambaran yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau patung-patung kan kita tidak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan kan kita tidak boleh membuat patung-patung. Karena apa? Nanti malaikatnya tidak mau hadir. Tapi dalam tasawuf sebenarnya yang paling prinsip itu adalah patung-patung yang ada dalam rumah jiwa kita, yaitu apa? Patung-patung kebendaan, patung-patung duniawi kita yang kemudian dipajang di dalam rumah kita, rumah jiwa kita, yaitu apa? Hati kita ini. Iya kan? Makanya kemudian malaikatnya tidak akan mau masuk ke dalam hati kita. Dia paling prinsip kan kayak gitu sebenarnya. Makanya ada ulama mengatakan kita ribut patung-patung yang di luar, tetapi kita tidak pernah meributkan patung-patung yang dihiasi di dalam diri kita, yaitu apa? Patung-patung kesombongan, patung-patung serakah, patung-patung ingin merebut kenikmatan orang lain, patung-patung riaknya, kan gitu kan. Nah ini bagaimana kemudian bisa malaikat masuk ke dalam rumah kita, hati kita, kan seperti itu kan. Nah ini kan dalam berita sama seperti itu. Itu kembali kepada yang tadi, bahwa yang namanya patung-patung fisik itu juga memang betul. Yang namanya patung itu banyak kemudian mengundang makhluk lain. Ya biarin saja, orang mereka juga butuh tempat orang kayak gitu kan. Biarin saja gitu kan. Daripada tempatnya di diri kita, mending tempatnya di patung. Ibu mau nggak, Bu? Nanti kalau setannya di hati atau setannya di patung-patung saja, Bu? Biarin saja patung setannya di patung saja, nggak usah di hati gitu. Rumah banyak patung-patung. Oh itu, Bu? Iya. Tapi patung-patung baju. Oh patung-patung baju. Oh maniken, Bu ya? Maniken. Itu juga. Itu juga patung, Bu, tetap aja patung. Itu juga patung tetap. Makanya para ulama kan biasanya gitu, Bu. Para ulama kan biasanya gini, ulama kan terpecah juga kayak gitu kan. Ada yang tidak membolehkan karena apa? Makanya patung itu yang penting jangan menyerupai persis bentuk orang. Makanya kan kita di wayang golek itu kan bawahnya nggak dikasih kaki kan gitu ya, karena supaya tidak persis banget gitu kan. Oh persis, Bu. Cantik sebetulnya ada. Ya. Tapi itu tadi intinya adalah ini bab ini ya, bab yang lain lagi ya. Tapi intinya kalau yang tasawuf adalah
Tasawuf itu adalah bagaimana kemudian supaya hati kita ini tidak dipenuhi oleh patung-patung hawa nafsu kita. Ini mudah-mudahan dibersihkan kita supaya apa? Supaya nur cahaya ilahi ini tetap bisa masuk dan malaikat-malaikatnya kerasan di dalam hati kita. Kan seperti itu. Ini yang menjadi keinginan kita semuanya. Jadi samrohnya tasawuf itu adalah untuk takhliyah, takholil. Kan tasawuf kan ada takholi, takhali dan tajalli. Takholi itu apa? Yaitu apa? Mengosongkan diri kita, hati kita, jiwa kita dari sesuatu akhlak-akhlak yang tercela. Ad-damimah itu namanya takholi. Baru kemudian yang kedua ini samrohnya, yang takhali tadi, yaitu wa tahliyati bimusyahadatillah. Yaitu apa? Menghiasi diri kita dengan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat memang Bu ya, berat. Tapi memang itu tujuan tasawuf. Yaitu apa? Supaya kita bisa setiap saat ini ada Allah nih. Meskipun nanti pertanyaan Allahnya di mana gitu kan. Tetapi ini kan mata hati kita. Kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diteorikan. Karena apa? Ya harus dijalankan, yaitu apa? Membersihkan jiwa kita, diri kita. Ya jangankan Allah ya, manis saja nggak bisa didefinisikan. Manisnya mangga dengan manisnya jeruk kan beda Bu ya. Tapi ibu bisa nggak mendefinisikan manisnya mangga sama manisnya jeruk? Moal biasa. Itu baru manis kan gitu kan. Apalagi ini definisi Allah. Kalau Allah didefinisinya nggak akan bisa. Tapi kan tasawuf kan ilmu laku, ilmu apa? Ilmu amaliyah kita. Tidak bisa berdebat dengan kita, tetapi kita membersihkan diri kita. Memang kemudian harus hati-hati. Makanya diperlukan guru mursyid. Makanya dalam tarekat, dalam tasawuf biasanya harus ada yang membimbing, kan gitu kan. Namanya mursyid. Mursyidnya harus kamil Bu. Iya kan? Harus yang sempurna dan mampu menyempurnakan. Logikanya seperti itu kan. Dokter itu kan. Dokter lahir maksudnya. Itu kan harus bisa mengetahui tentang penyakit dan juga harus bisa mengobati. Bagaimana mungkin dokter bisa mengobati kalau dia tidak bisa mendiagnosa kan gitu loh sederhananya. Jadi yang namanya mursyid itu karena mengobati jiwa kita, makanya dia harus ketika murid bertanya ke saya ini tahu, oh kamu itu sombongnya masih 30%, masih 70%, kamu itu riaknya masih ada. Makanya kamu tuh harus menjalankan ini, kan sebagai obat. Kalau dibiarkan kita numpuk, tidak akan bisa diobati, kan gitu kan? Ya sering kita dengar kan, kalau kita sakit corona, sibuk gitu kan. Padahal baru diduga, gitu kan. Tetapi kalau kita baru diduga ria, ini kan nggak sibuk kan itu. OTG mungkin kita OTG mungkin Pak ya. Orang tanpa gejala, jadi nggak merasa ria, nggak merasa sombong. Saya kan nggak sombong, memang dia begitu aja kan, karena memang dia harus disombong, gitu kan. Padahal kita ada kan. Memang kita memang sombong, tapi kan kemudian itu tadi kebanyakan kita OTG, orang tanpa gejala bahwa dirinya sombong, bahwa dirinya ria. Ini yang harus hati-hati kan gitu kan. Nah, tasawuf kan kemudian itu tadi kita ini kalau bisa ya sendiri mangga sendiri. Untuk apa? Membersihkan lewat apa? Lewat peribadahan yang maksimal, zikir, istighfar, sholatnya berkualitas, kan juga sholat malamnya tekun. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa membersihkan diri kita. Tetapi ingat Bu, di dalam dunia membersihkan jiwa kita ini banyak godaan Bu. Ibu-ibu pernah dengar Lia Aminuddin? Lia Eden. Dulu seperti ibu, penjual bunga. Ada penjual bunga. Ini punten kalau ada jual bunga halal, memang bagus kan, bisa membuat wangi orang lain kan. Nah, itu rajin tahajudnya, puasa Senin Kemisnya rajin, Daudnya rajin, puasa Daudnya. Tetapi nggak ada bimbingan Bu, nggak ada bimbingan. Karena apa? Ketika hatinya terbuka, orang semakin bersih, ini kan semakin dia terbuka dengan apa? Lapisan-lapisan yang lain.
karena gini Bu, kita ini kan kalau kata para ulama-ulama kita tidak bisa melihat kerajaan langit ini karena kekotoran hati kita. Karena kita ini sebenarnya ruhaniyah kita. Kalau kitanya kembali kepada ruh kita, ya sebenarnya kita akan lihat berbagai hal. Melihat ruhaninya orang lain kita tahu. Karena apa? Kita bisa melihat orang lain fisik kita karena kita menggunakan mata fisik. Kita juga bisa melihat ruhani orang lain kalau kita menggunakan ruhani kita. Kan gitu sebenarnya rumusnya gampang sebenarnya rumusnya gampang. Tapi karena kita kejebak dalam dunia tanah, makanya kita yang menggunakan ilmu tanah. Tahu sebenarnya gitu kan? Poek gelap gitu kan? Gelap. Nah, sebenarnya setiap saat kita bisa melihat kerajaan langit di mana malaikat ini bisa mengatur rezeki kita. Banyak hal yang diatur oleh sibuknya malaikat Malik membagi-bagi rezeki, sibuknya Rafiq Atid kan gitu kan, bagaimana mendampingi kita. Nah itu kan sebenarnya ketahuan. Tapi yang jadi persoalan kan kita karena saking tebalnya ruh kita ditutupi oleh tanah ini, kemudian kita tidak bisa makrifat lah, kebanyakan musyahadah kepada sesuatu yang. Nah, orang-orang yang rajin ibadah itu memang kenapa harus ada guru itu? Karena ketika rajin ibadah itu biasanya kebuka semuanya Bu, perlahan-lahan. Karena sering prihatin, jarang tidur, sholat terus sedikit kan itu kan, prihatin sering puasa kan biasanya yang namanya berarti kan kita lagi memperkecil, mempersempit ruang tanah kita, basyariah kita, makanya muncul ruhani kita. Nah di situ kemudian perlahan muncul berbagai hal. Nah kasus Lia Eden itu mirip seperti itu. Jadi rajin tapi tidak ada bimbingan. Barulah kemudian didatangi jin yang mengaku jin muslim wali, ya kan itu ya, yang membimbing dia perlahan-lahan kemudian menyesatkannya, kan gitu kan? Awalnya bagus, rajin sholat, macam-macam kan gitu kan? Tapi kan yang namanya dunia seperti itu kan perlahan-lahan kemudian menyesatkan. Jadi seolah-olah tujuannya bagus, tetapi pada akhirnya kemudian justru sangat menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi dan bukan hanya dia, hampir semua orang-orang yang kemudian. Makanya memang dalam tasawuf atau tarekat hati-hati. Makanya ada udah nggak usah tarekat-tarekat tenang, enggak. Itu kan orang yang pilihan. Tetapi memang ketika kita ingin mencapai sesuatu kualitas yang lebih tinggi, kita juga harus ada guru pembimbing. Supaya apa? Supaya kita tahu. Karena apa? Kita seringkali tidak tahu bahwa kita ini masih punya penyakit hati. Kalau diperingatkan oleh diri sendiri biasanya tidak mau, tetapi biasanya diperingatkan oleh orang lain biasanya mau, kan gitu kan? Nah itu sebenarnya kan. Nah tetapi memang dalam dunia tasawuf juga ini harus hati-hati karena apa? Banyak kemudian godaan-godaan dan selewengan-selewengan yang diakibatkan oleh makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Potensi kita kan terbuka Bapak semua. Nah ini yang oleh para ulama yang kemudian memerintahkan kita untuk hati-hati di dalam dunia tasawuf. Apalagi ada aliran-aliran tasawuf juga yang berlebihan, yang keluar dari syariat agama ini yang tidak boleh dilakukan. Kan gitu Pak, ada kan? Tapi kita jangan menyalahkan tasawufnya. Karena pada hakikatnya tasawuf itu adalah ilmu untuk menyucikan hati kita, membersihkan diri kita. Tetapi ada orang yang menyalahgunakan tasawuf ini untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya, terutama guru-guru yang nakal. Iya kan? Yaitu apa? Supaya bayar denda dosa, kan ada. Jadi bayar berapa ratus ribu, sejuta, dosanya dicambung. Ayo punya. Atau pernah ikut berapa lama ya? Karena ya gitu itu kan sudah menyimpang dari ajaran tasawuf kan gitu kan. Padahal tasawuf itu adalah untuk apa? Untuk supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya buahnya tasawuf ini, samrohnya kata Syekh Damanhuri juga dikatakan bahwa samrohnya adalah untuk mengisi, menghiasi jiwa kita ini dengan musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ketika kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaannya kita kemudian banyak Bu. Karena apa? Sebelum musyahadah kepada Allah itu bisa melihat macam-macam. Ya alam pertama paling alam, ya itu tadi alam-alam tingkat bawah, alam-alam imajinasi kita sebagai orang Sunda ya biasanya makhluk-makhluk itu kan kayak macam-macam itu kan alam pertama kan. Ya makhluk-makhluk itu sebenarnya makhluk-makhluk emosi kita, emosionalitas kita yang kemudian muncul. Jadi apa? Penampakan kan itu kan. Baru makhluk-makhluk yang atas terus saja, dan godaan tiap tingkatan itu macam-macam.
dan godaannya semakin kesana semakin berat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja, dia ahli fikih di Hambali, di Madhab Imam Hambal, Ibnu Hambal. Itu juga pernah dijebak oleh setan. Sekelas beliau yang sudah musyahadah, sudah ma'rifat juga dijebak oleh setan, apalagi kita. Jadi suatu saat ketika beliau sedang jalan-jalan di hutan, kemudian tiba-tiba ada cahaya begitu terang benderang, kemudian mengatakan bahwa saya ini adalah Allah Tuhan kamu yang Maha Kuasa, yang kau sembah, kan gitu kan? Nah, Syekh Qadir Jilani kan agak curiga juga kan gitu kan, masa kemudian Tuhan menampakkan ini kan gitu kan, sampai kemudian terucapkan oleh si iblis itu dikatakan bahwa pada hari ini kemudian kamu, hei Abdul Qadir Jilani, kamu bebaskan kamu dari seluruh syariat agama, kamu nggak usah sholat, nggak usah ibadah-ibadah. Dari situ kemudian Syekh Qadir Jilani tahu bahwa ini pasti iblis laknatullah alaih, kan gitu kan? Karena apa? Tidak mungkin kemudian syariat agama atau Allah itu kemudian memberikan pemahaman yang menyimpang dari nilai-nilai syariat. Nah gitu. Nah kalau tidak ada yang bimbing, kita itu banyak itu. Karena apa? Nanti ketika kita membersihkan hati, biasanya muncul itu tadi makhluk-makhluk lain yang kemudian mengaku-ngaku sebagai malaikat, sebagai nabi, sebagai yang lainnya, kemudian awalnya bagus, tapi pada akhirnya kemudian mengaku diri jadi nabi. Kan sekarang banyak Bu. Banyak. Jadi nabi. Banyak. Iya kan? Tapi kemudian kalau kita riyadhah apa itu bukan berarti salah, bukan. Tapi yang jelas adalah bahwa kita riyadhah, puasa, qiyamul lail dan yang lainnya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memang agama juga ya sudah tawasul saja, tengah-tengah saja, nggak usah yang berlebihan. Iya. Ibadahnya nggak usah berlebihan, karena kalau berlebihan biasanya efeknya juga tidak bisa kita kendalikan jadinya. Karena apa? Kalau kita mujahadahnya lebih, itu harus ada yang bimbing. Karena apa? Biasanya akan terbuka berbagai hal. Kecuali yang tidak percaya di awal. Ada sih beberapa orang dari umat kita juga yang tidak terlalu peduli terhadap yang sifatnya goib. Wah itu bang, jangan ke arah sana lah, kita mah udah manusia biasa saja. Ya mangga kan gitu kan. Tetapi kan potensi manusia kan sebenarnya bukan hanya itu. Potensi manusia itu kan sebenarnya zahirun wa batinan. Yang zahir dan yang batin. Tetapi kalau kemudian sudah menempatkan yaudah yang zahir saja ya mangga kan gitu kan. Tetapi kan kualitas kitanya kemudian ya tadi kalau ibaratnya HP mah yaudah yang penting bisa SMS-an aja lah. Iya. Yang penting bisa WA saja, nggak usah kemudian video call, nggak usah macam-macam. Ya itu mah pilihan mangga. Karena apa? Ketika kita dijadikan khalifah di muka bumi ini dengan perangkat yang super canggih kan gitu Bu. Tetapi kita menggunakannya yang basyariahnya saja kita. Yaitu apa? Kita cuma bisa SMS sama WA. Ya udah nggak apa-apa yang seperti itu. Itu mah pilihan. Jadi perangkat-perangkat yang ini yang bisa mendeteksi maling, ya kan ada GPS kan, mendeteksi maling apa? Bisa mendeteksi IP macam-macam kan, udah nggak usah tahu, itu mah enggak kan gitu kan. Tetapi dalam dunia kita sebagai makhluk Allah yang sempurna dibanding makhluk yang lainnya, tentu kita ini sebenarnya adalah makhluk yang sudah disiapkan blueprintnya adalah makhluk yang paling paripurna yang bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi keempat Bu ya, tadi yang keempat. Jadi buahnya tasawuf itu apa? Yaitu untuk salah satunya untuk membersihkan hati dan menghiasi jiwa kita dengan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tadi keempat Bu ya, yang kelima fadluhu, keutamanya apa Bu? Tasawuf ini. Jadi pertama adalah namanya, ismuhunya, hadduhunya. Yang ketiga adalah temaknya, pembahasannya. Yang keempat adalah buahnya, samrohnya. Yang kelima adalah fadluhu, keutamaannya. Jadi setiap ilmu itu punya keutamaan. Keutamanya apa kata Syekh Damanhuri? Faqanuhu ala sairil ulum. Jadi mengungguli ilmu-ilmu yang lain. Kenapa ilmu-ilmu yang lainnya sebenarnya ilmu-ilmu zahiriyah? Maksudnya yang syariat yang zahiriyah maksudnya ya. Bukan berarti kemudian mengalahkan syariat, bukan, tapi maksudnya syariat yang cuma sekedar zahirnya. Jadi bukan dalam pengertian nanti ini menjadinya melampaui ilmu syariat, bukan, tetapi maksudnya melampaui ilmu syariat yang hanya kulitnya saja.
Karena tasawuf ini sebenarnya syariat, tetapi yang sifatnya batiniah. Jadi jangan membedakan itu nanti kan. Ini kalau nanti tasawuf ini sesat ini karena apa? Dianggap lebih tinggi daripada syariat. Bukan, maksudnya tasawuf ini lebih afdol ini karena apa? Dia terkait dengan syariat batin kita, yaitu apa? Kualitas dari syariat kita yang semakin naik. Nah, makanya kemudian bahwa ilmu tasawuf ini dianggap dia mempunyai keutamaan dibanding ilmu-ilmu zahiriyah yang lainnya. Min jihati annahu yusilu ila ma dzukira. Karena apa? Dia yang kemudian akan menyampaikan kepada apa yang kita zikirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Membuat tasawuf ini membuat kita tahu apa? Usul namanya kan. Nyampe, tapi nyampe ini jangan kemudian dianggap nyampe karena secara fisik, tetapi apa? Nyampenya kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ma'rifat itu apa? Nah ini kan pertanyaan. Ma'rifat itu apa? Ya nanti yang bisa merasakan kita sendiri. Karena apa? Sekali lagi kalau diteorikan ya tidak bisa. Karena apa? Ketika kita ma'rifat itu artinya apa? Kita mengetahui seluruh hukum-hukum Allah. Makanya orang-orang yang biasanya usul banyaknya diam kan gitu kan, karena apa? Sudah mengetahui bahwa ibu ini kenapa sih maksiat terus, kenapa sih kan nggak terlalu banyak ini, karena apa? Paham tentang mekanisme keseluruhannya kan gitu kan. Paling dinasihati namanya, tapi kan dia tahu. Karena apa? Orang-orang yang mengetahui tentang itu adalah orang-orang yang biasanya tidak banyak pembicaraan. Karena apa? Nih di Syekh Makinuddin di kitab Tajul Arus dikatakan gini, Syekh Makinuddin itu kata Ibnu Athaillah terkenal dengan wali abdal. Ada yang penasaran kenapa beliau ini disebut wali abdal? Karena apa? Simple pekerjaannya. Beliau ini tukang jahit, tukang bikin baju, bisa juga tukang bunga nantinya Bu. Tapi ini tukang jahit. Jadi tiap harinya penghidupannya dari siapa yang menjahit? Menjahit. Nah, tetapi Syekh Makinuddin ini rajin muhasabah. Jadi ketika malam hari dia ngitung-ngitung, saya tadi siang itu bicaranya banyak atau sedikit. Kalau banyak bicara beristighfar, tapi kalau sedikit bicara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gara-gara muhasabah masalah omongan saja itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Biasanya omongan itu, pembicaraan itu semakin banyak kita ngomong, semakin banyak kita berbuat dosa. Ya, ini salah satu contoh saya. Contoh muhasabahnya seorang wali abdal itu cuma itu tadi. Maksudnya kan gini kan, bukan berarti kemudian cuma itu. Artinya apa? Jangankan yang lain, omongan saja di muhasabah maksudnya gitu kan. Bukan berarti kan cuma itu kerjanya, bukan. Ada apa? Yang namanya omongannya saja dihitung, diukur gitu kan. Apalagi perbuatan yang lainnya. Jangan berpikirnya nanti yang penting hitung-hitung saja lah. Yang penting hitung-hitung omongan. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya itu kan salah satu cara supaya apa? Titik masuk dari apa? Ketika banyak ngomong biasanya banyak dosa. Nah, Syekh Makinuddin itu, tapi ini biasanya para penceramah itu. Biasanya para mubaligh. Makanya para mubaligh itu harus banyak istighfar. Karena apa? Memang itu untung saya bukan mubaligh, bukan penceramah itu. Saya orang awam. Nah ini kan karena apa? Karena semakin banyak ngomong, semakin banyak kemudian potensi ribahnya muncul, potensi namimahnya muncul, adu domba, potensi fitnahnya seringkali muncul di sana. Karena ini menjadi perhatian muhasabah. Nah, itulah yang kemudian menjadi keinginan dari tasawuf itu adalah untuk apa? Supaya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian disebut dengan fadluhnya, yaitu keutamaan dari tasawuf. Nah, yang ke berapa tadi Bu? 5 berarti ke 6. Nah, nisbatuhu lil ulum. Nah, hubungan tasawuf ini dengan ilmu yang lainnya. Apa korelasi itu ya? Apa istilahnya? Korelasi ya? Iya. Jadi ilmu tasawuf ini hubungannya dengan ilmu yang lain itu seperti apa? Nah, kata Syekh Damanhuri dikatakan annahu aslu kulli ilmin. Nah, bahwa sesungguhnya tasawuf itu adalah asal, dasar, fondasi dari seluruh ilmu. Karena apa?
itu terkait dengan batin kita, spiritual kita, fondasinya gitu kan. Memang nanti kan syariat itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi syariat yang kemudian mempunyai dasar yang dalam, yaitu apa, kualitas yang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya tasawuf itu adalah fondasi dari seluruh ilmu, dan cabang-cabang yang lain itu adalah far'un, cuma sekedar cabang saja. Yang lainnya adalah far'un. Nah, wa nisbatuhu lil bawatin kanisbatil fikhi ila dhahir. Jadi ini mirip, kalau fikih itu adalah dhahir, kalau tasawuf itu adalah yang batin. Jadi kalau ada badan itu ada batinnya. Fikih itu dhahirnya, batinnya adalah tasawuf. Meskipun kemudian kita tidak bisa memisah-misahkan itu. Sekali lagi, ini jangan kemudian kita ribut gara-gara ini bisa-bisa, bukan satu kesatuan. Contoh fikih ya, ini sering diulang oleh para ulama-ulama kita. Syarat rukun sholat atau syarat lah. Syaratnya sholat itu apa? Bersih dan najis, gitu ya, nggak kotor, gitu kan. Rukunnya apa? Rukun kan ada berapa, Bu? Rukun sholat ada berapa? 17? Ya, 17. Nah, rukun 17 itu ada nggak satunya khusyuk? Di mana, Bu? Ada rukun khusyuk? Nggak ada. Khusyuk itu bukan bagian dari rukun. Karena apa? Rukun itu kan kalau satunya hilang maka tidak sahnya sholat secara fikih, maksudnya gitu kan. Jadi yang 17 itu kalau belajar kita ilmu fikih tidak masuk wilayah khusyuk, bukan hukum rukun. Karena apa? Kalau masuk ke salah satu rukun kita batal semua sholatnya, kan itu kan? Karena kalau kita sholat kan bisa diukur kan, kita katakan Allah, ini kunci tadi kedengaran di laci, kan baru ingat kan itu. Nah, itu kan sering kayak gitu kan, karena setannya mendukung, kan gitu kan, mendukung. Artinya apa? Itu wilayah fikih. Jadi wilayah fikih itu yang namanya sholat itu rukunnya ada, pertama itu adalah takbiratul ihram, niat, kan itu kan. Baru terakhir salat. Ada nggak di dalamnya khusyuk? Tidak ada. Itulah wilayah fikih. Tetapi khusyuk itu adalah wilayah batiniah kita, kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah disebut dengan kenapa fikih itu harus dibarengi dengan tasawuf. Itu maksudnya. Tetapi bukan berarti kemudian dipisah-pisahkan, enggak. Ini adalah sebenarnya dhahir dan batin. Makanya ada yang tidak suka tasawuf karena salah memandang tentang apa itu tasawuf. Karena apa? Tasawuf itu sejatinya kan bagian yang integral dari syariat itu sendiri. Tetapi dikasih nama, itu aja lah, dikasih nama. Kalau nggak dikasih nama ya nggak apa-apa. Tapi kan untuk mempermudah sesuatu kan dikasih nama. Namanya keilmuannya tersendiri. Kan seperti namanya ilmu tasawuf, yaitu apa? Bagian untuk membersihkan yang batin-batin yang ini, namanya ilmu tasawuf. Itu betul, itu baru diciptakan. Karena apa? Awal-awal zaman Rasulullah itu yang muncul istilahnya zuhud, qanaah, kan gitu-gitu ya. Artinya apa? Elemen-elemen dari tasawuf itu sendiri. Yaitu apa? Sifat-sifat itu tadi, waro, hati-hati terhadap yang subhan, yang halal haram, hati-hati. Waro kan gitu kan, sangat ikhtiar. Zuhud hidupnya apa? Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud sendiri kan zaman-zaman sahabat juga ada yang zuhud benar-benar zuhud dalam pengertian meninggalkan harta, ada yang zuhud secara hati. Yang kita milihnya biasanya yang hati saja lah gitu. Ya, lebih enak, biar gampang. Memang enggak, itu kan memang dunia memang diraih kan gitu kan. Ada yang kemudian karena apa? Mengelola dunia ini berat, makanya kemudian sahabat-sahabat seperti Salman Al-Farisi, Uwais Al-Qarni itu benar-benar zuhudnya nggak punya apa-apa sama sekali, beneran kan itu kan. Tetapi kan sahabat Utsman kan itu kan, yang kaya-kaya itu kan, kemudian juga itu tetap zuhud, tetapi dengan tidak meninggalkan bab dunia. Memang ini ada beberapa yang kemudian menafsirkannya berbeda. Tetapi kalau kita keumuman biasanya zuhudlah terhadap dunia ini tanpa meninggalkan dunia kita. Nah ini kan yang paling inilah yang paling banyak dipilih kan itu. Dalam tasawuf sama Bu.
Imam Hasan Asy-Syadzili itu pendiri tarekat Syadziliyah itu juga orang kaya raya, gitu kan, pedagang, orang sukses lah itu. Daripada kita miskin, ya kalau kata Hamka kan, Buya Hamka di tasawuf modern itu, daripada naik sepeda ontel tapi pikirannya marah-marah terus, mending naik Mercy BMW tapi pikirannya ikhlas, kan itu maksudnya. Kata Buya Hamka seperti itu. Ya kan betul. Daripada hidup miskin tapi kemudian menggelutu terus kemudian menyalahkan ini, mending jadi orang kaya yang bersyukur. Pilih mana, Bu? Pilih kaya bersyukur. Ya seperti itu. Tapi Rasulullah memilih cukup saja, Bu. Rasulullah itu nggak punya apa-apa, meninggal juga nggak ninggalin apa-apa. Rasulullah kaya itu waktu belum jadi Rasul kan. Jadi Rasulullah itu dagang macam-macam itu kan sebelum jadi Rasul, diangkat jadi Rasul 40 masih muda lah. Makanya waktu itu mas kawinnya berapa puluh onta, 100 onta, itu kan berapa miliar kan kalau di konversi sekarang. Tapi itu kan waktu muda. Tapi ketika Rasulullah menjadi Rasul sudah untuk perjuangan umat. Tapi Rasulullah kemudian mempunyai sahabat-sahabat yang 4 itu kan dengan spesifikasinya masing Abu Bakar dengan keilmuannya, dengan kedewasaannya, dengan luasan ininya, ruhaninya, Umar dengan keberaniannya, kan itu kan, Utsman dengan hartanya, Sayyidina Ali dengan ilmunya. Artinya apa? Rasulullah dikelilingi oleh 4 kebutuhan perjuangan, kan gitu kan? Iya kan? Artinya apa? Kearifan, keberanian, harta dan ilmu. Luar biasa. Tapi Rasulullah sendiri nggak punya harta, gitu kan? Fatimah dapat apa, Bu? Coba lihat. Kan nggak dapat apa-apa ketika Rasulullah meninggal. Tapi itu adalah khususnya Rasulullah. Tapi kita, karena supaya kita melaksanakan rukun Islam, kita harus kaya, kita harus punya duit. Bisa haji, kita harus bisa zakat, kita juga harus punya. Kita bisa sedekah, kita harus punya uang, kan gitu kan. Jadi jangan ingin jadi mustahik terus, Bu ya. Jangan ingin jadi mustahik terus, inginnya dapat. Iya, jadi tapi kita harus berniat menjadi muzaki, orang yang bisa mengeluarkan zakat, kan gitu kan. Jadi jangan pikirannya mustahik. Saya kan harus dikasih, saya harus dikasih. Nah, umat Islam harus jadi muzaki, harus yang bisa memberi. Nah, ini peribadahan kita. Nah, yang ke-7, tadi ke-6, yang ke-7 adalah wadi'uhu itu yang meletakkannya, peletak dasarnya, yang memulainya siapa? Jadi ilmu tasawuf itu peletak dasarnya siapa? Nah, kata Syekh Damanhuri, al-a'immatul a'yanul arifun bi rabbihim al-manan, yaitu apa? Para arif billah, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ilmu tasawuf ini kemudian bukan dibuat ya, dimulai untuk lebih disatukan menjadi sebuah keilmuan oleh para arif billah, alim ma'rifat di abad 1 ke 2 Hijriah. Untuk apa? Ini hasil ijtihad di dalam batinnya. Untuk apa? Untuk bisa membimbing umat ini lebih gampang. Memang dalam perjalanannya ada penyimpangan-penyimpangan, sama seperti bab akidah juga, Bu. Bab akidah juga banyak yang menyimpangkan. Dalam fikih juga banyak yang menyimpangkan. Begitu juga dalam bab tasawuf ada yang menyimpangkan. Artinya apa? Potensi penyimpangan itu ada dalam seluruh segmen. Jadi jangan kemudian menyalahkan itunya. Karena apa? Yang namanya penyimpangan pasti ada di dalam masing-masing bidang itu tadi, kan gitu kan. Nah, ini yang meletakkan dasar pertama adalah para imam ahli arif billah yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa istimdaduhu, pengambilannya dari mana? Nukil dari mana ini ilmu tasawuf? Kalau para ulama dikatakan min kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasawuf itu semata-mata berasal dari Al-Qur'an dan as-sunnah al-hadis, dan perkataannya atau kalamnya para ahli irfan.
ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan para ulama-ulama yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ke-9 adalah hukmuhu. Hukumnya mempelajari ilmu tasawuf itu apa? Kalau mempelajari ilmu apa? Biologi, ilmu fisika, itu kan ya sunnah saja gitu kan. Nah, dalam ilmu tasawuf ini katanya dikatakan bahwa hukumnya mempelajari ilmu tasawuf, melaksanakan tasawuf itu adalah al-wujubul ainiyyu, yaitu wajib ain. Yaitu apa? Ala kulli mukallafin, bagi para mukallaf yang sudah terkena hukum mukallaf. Karena apa? Kama yajibu ta'allumu ma yuslihul dhahir. Karena apa? Karena sebagaimana wajibnya kita mempelajari hal-hal yang sifatnya zahiriyah, yaitu fikih maksudnya. Jadi kita itu belajar fikih itu wajib. Maksudnya fikih ibadah, bisa sholat, bisa toharo dengan benar, bisa melaksanakan hukum syariat, rukun Islam dengan benar, itu kan wajib. Bukan sunnah, wajib. Makanya kemudian mengkaji tasawuf untuk membenarkan batin pun juga wajib. Sebagaimana kita belajar fikih, kan seperti itu. Makanya di sini kemudian para ulama mengatakan hukumnya mempelajari tasawuf, mengamalkan tasawuf menyucikan hati ini adalah wajib. Karena apa? Itu tadi kembali lagi bahwa ketika kita belajar ilmu zahiriyah untuk membenarkan peribadahan kita wajib, maka untuk memperbaiki hati kita pun hukumnya jadi wajib. Nah, yang terakhir masailuhu atau qadayyahu. Masailuhu, persoalan-persoalan yang dibahas, yaitu apa? Az-zuhdu, tawakkul, waro, zuhud, ya yang seperti itu yang pernah dibahas dalam ilmu tasawuf. Ini yang menjadi 10 hal yang menjadi apa disebut dengan ilmu tasawuf. Inilah kehebatan para ulama-ulama kita itu biasanya terkait dengan bagaimana kemudian keilmuan ini sangat lengkap. Kalau ilmu-ilmu yang sekuler barat biasanya enggak, yang penting definisinya saja gitu. Tapi kalau kita kan di ilmu Islam ini kan harus memenuhi 10 kriteria itu. Pengambilannya dari mana? Kan seperti itu. Ini yang menjadi perhatian kita. Nah, di dalam tasawuf, ini di dalam kitab ini Bu, ini ada tambahan di dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah dari Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini salah satu pensyarah dari kitab Hikam. Mungkin ada sebagian para ibu-ibu yang bapak-bapak sudah mengaji kitab Hikam Bu ya. Ibnu Ajibah ada satu syarah dari Hikam itu juga Ibnu Ajibah. Dikatakan bahwa dasar-dasar ilmu tasawuf itu ada 5. Ini diulang, mungkin ada yang pernah tahu. Ada 5 Bu. Jadi kalau kita sebut dengan tasawuf itu apa? Ini ada 5 hal. Ini kata Ibnu Ajibah di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah. Futuhatul Ilahiyah. Dikatakan bahwa gini, yang pertama adalah taqwallah fis sirri wal alaniyah. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketika kita sendirian maupun kita dalam kondisi ramai. Ini dasar pertama tasawuf itu. Yaitu apa? Bertakwa kepada Allah bukan hanya saat dilihat orang, tetapi juga saat kita sendirian. Kan kita bisa lihat kualitas kita ini ketika sendirian. Ketika kita sendirian, padahal saya nggak sendirian. Ada malaikat yang melihat, ada Allah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maksudnya sendirian menurut versi kitanya gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita kalau merasa sendirian berarti kita sudah tidak beriman bahwa Allah itu menyaksikan, bahwa Allah itu mengetahui. Tapi kan rata-rata seringkali kan gitu, lupa bahwa Allah itu melihat. Dan bukan hanya Allah, banyak lagi kan malaikat-malaikat di kiri kanan kita juga sebenarnya melihat kan itu kan, yang seperti itu. Jadi dasar pertama tasawuf itu adalah taqwallah fis sirri wal alaniyah. Yaitu apa? Bertakwa kepada Allah di dalam kedirian kita, sendirian kita maupun di dalam rame. Nah, bagaimana kemudian wa tahqiquha? Pelaksananya seperti apa? Prakteknya itu. Yaitu kata beliau dikatakan yaitu waro dan istiqomah. Implementasi dari takwa yang sendirian maupun rame-rame itu dalam keadaan rame itu adalah waro dan
istiqomah. Wara itu apa? Hati-hati. Hati-hati ini syubhat enggak gitu kan. Ini memang kadang-kadang kita ini nggak jelas, nggak apa-apa lah gitu. Nah ini kan hati-hati. Di dalam tasawuf biasanya ini hati-hati. Sebenarnya tasawuf itu supaya kita lebih hati-hati terhadap hukum, tidak mempermudah. Kalau ini syubhat, ini belum jelas hukumnya nih, nggak usah nggak usah diikuti. Nah itu tasawuf. Yang kedua adalah ittiba'us sunnati fil aqwali wal af'al, yaitu apa? Mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah di dalam perbuatan maupun ucapan kita. Ini dasar tasawuf itu. Yang pertama takwa di dalam ramai maupun kesendirian. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah baik di dalam ucapan kita maupun tindakan kita. Pelaksananya gimana? Yaitu at-tahaffudzi bit-tahaffudzi, yaitu apa? Memelihara syariat kita di dalam hubungannya kita dengan Allah maupun perintah-perintah Rasulullah SAW. Jadi kita terus pelihara apa yang menjadi kewajiban kita. Wa husnil khuluq, ya, dan akhlak yang baik. Ini juga bagian dari itu tadi, mengikuti baginda Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena apa? Sebenarnya Rasulullah itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya Allah itu apa? Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang pertama kali, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Rahman Rahim kita dalam tasawuf kan itu diterapkan betul-betul, sifat Rahman, sifat Rahim, kasih sayang kepada sesama. Ini kan kadang-kadang kita lupa bahwa kita setiap saat Bismillahirrahmanirrahim kan itu. Tapi masih seolah-olah harta ini milik kita, seolah-olah hasil usaha kita, padahal ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengahnya sering kita, kalau kita ada mushaf itu tadi ibu baca itu kan, tapi sekarang sudah nggak ada. Di tengah-tengahnya ada warna merah. Itu wal yatalattaf, sekarang udah nggak ada. Itu kan di tengah-tengah di Al-Kahfi ayat 19 itu ada wal yatalattaf. Wal yatalattaf itu yang tebal dulu mah ada, tebal sekarang udah nggak ada. Itu kan sebagian ulama mengatakan itulah tengah-tengah dari Al-Quran. Artinya apa? Di tengah-tengah Al-Quran itu di situ sifat latifnya Allah, kelemah lembutan. Ternyata di tengah-tengahnya Al-Quran itu adalah kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir mushaf itu pun, di akhir mushaf itu kemudian minal jin nanti wanas anas, yaitu apa? Untuk manusia sebagai khalifahnya kan itu kan. Jadi kembali lagi bahwa peribadatan apapun itu kembalinya untuk manusia, bukan untuk Allah kan itu kan. Karena apa? Mau kita ibadah, mau kita enggak, Allah tidak terkurangi kemahakuasaan yang lainnya. Yang namanya kita sholat, ibadah, zikir dan yang lainnya itu kembalinya adalah untuk kita. Makhluk ini, kita kan al-fakir. Kita ini adalah orang yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau disebutnya al-fakir, maksudnya al-fakir itu adalah bahwa kita ini betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalau para ulama kita kan ad-dhaif, al-faqir, apalagi al-haqir, apalagi ad-dhaif, al-faqir, atau hamba Allah atau Abdullah. Tapi intinya al-faqir itu, tapi jangan berarti kemudian gini Bu, al-faqir itu kalau makom tasawuf sebenarnya makom tinggi sebenarnya. Jadi bisa jadi sombong sebenarnya nanti kalau ngomong al-faqir itu. Karena ketika al-faqir itu benar-benar makom ketika kita tidak butuh apapun. Sebenarnya hanya Allah yang menjadi al-ghaninya, yang maha kaya, kan seperti itu kan. Tetapi jangan sampai benar muncul kesombongan tadi, karena ketika menyebut al-faqir ini seolah kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi al-faqir yang kemudian benar-benar tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan al-faqir yang malang tinggi. Karena bisa jadi al-faqir itu bahasanya memang bagus, cuma bisa jadi itu menjadi sombong kita. Karena apa? Justru al-faqir itu di dalam tasawuf itu adalah makom yang sudah dekat al-qurbah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Sirul Asrar juga fuqara itu memang adalah makom kedekatan yang sangat luar biasa, yang itu hanya orang-orang tertentu yang bisa makom fakir tadi. Karena apa? Makom fakir itu maksudnya apa? Kita merasa tidak punya apa-apa.
merasa semuanya milik Allah, semuanya tergantung kepada Allah, tetapi lahir batin, zahirun wa batinan, bukan sekedar teori, bukan sekedar teoritik, tetapi benar-benar hati kita total di dalam memahami yang tadi, al-fakir itu tadi. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah al-i'radu 'anil khalqi. Al-i'radu 'anil khalqi itu apa? Berpaling atau tidak bergantung kepada makhluknya. Fil iqbali wal idbari, baik di depannya maupun di belakangnya. Kadang-kadang kita gini Bu, waktu di depannya nggak butuh kayak gini, tapi di belakang mah pokoknya gitu. Jadi asal kebiasaan saya gitu kan. Dan kita ini kadang-kadang ya di depan mah pura-pura tertutup gitu kan. Padahal mah pingin. Dasar tasawuf yang ketiga ini adalah yaitu tadi, jadi betul-betul bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk, baik di depan makhluk itu maupun di belakangnya. Nah ini memang berat tuh ya, berat karena apa, kita senantiasa harus dilatih untuk itu tadi, bahwa kita punya kebutuhan betul, tetapi melatih bahwa hanya Allah lah yang menjadi as-somad itu tadi, yang mencukupi segala sesuatu itu adalah menjadi penting untuk dipraktekkan. Nah yang keempat adalah ar-ridho ilallah fil qalil wal kasir. Oh yang ketiga dulu, yang ketiga itu bagaimana kemudian tidak bergantung kepada makhluk itu, bagaimana praktiknya? Wa tahqiqu bis-sabri wat tawakkul, yaitu dengan sabar dan tawakal. Yaitu apa? Kesabaran kita di dalam menghadapi kenyataan maupun tawakal kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini harus butuh latihan. Butuh latihan. Riyadhah, makanya kan riyadhah itu banyak puasa, banyak saum, banyak sholat malam. Yang keempat ar-ridho ilallahi fil qalil wal kasir, ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, baik sedikitnya maupun banyaknya. Ini dasar keempat dari tasawuf, yaitu apa? Kita senantiasa ridho kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik sedikitnya maupun banyaknya, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat Bu ya, berat. Karena apa? Kita inginnya yang banyak, manusiawi, nggak salah. Makanya kita untuk itu harus banyak ikhtiar. Makanya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berikhtiar secara maksimal. Tetapi sekali lagi hasilnya hanya Allah yang tahu menentukan. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kan gitu ya, wabil qadari. Makanya di terakhir keimanan itu kan, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi terakhir itu iman yang terakhir adalah iman kepada takdir. 10 menit lagi. Baik yang bagus maupun yang jelek. Nah ini kan kita juga harus setiap saat menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu bil qanaah wa tafwid. Qanaah itu apa? Ngerasa. Ada di sini Siti Qanaah enggak ada. Oh itu. Nah Siti Qanaah kan bagus namanya. Ngerasa cukup. Ada Siti Ria di sini enggak ada. Siti Qanaah. Nah, qanaah, hidup qanaah kan merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian qanaah ini menutup kita untuk tidak berusaha. Tetapi ketika kita sudah maksimal, kita merasa cukup atas apa yang sudah kita ikhtiarkan. Kan gitu kan? Karena apa, seringkali kita ya itu tadi problemnya kan nggak merasa cukup. Seperti minum apa katanya? Minum air asin, air laut kan tidak pernah merasa jadi haus terus gitu kan. Nah itu kan problem dunia gitu kan. Problem dunia. Makanya tasawuf ini kan sebenarnya mengajarkan kita untuk bisa qanaah. Caranya gimana? Ya memang harus dilatih, riyadhah. Makanya tasawuf itu kan riyadhah, latihan berzikir, sholat malam, banyak duha, banyak wudu, banyak istighfar, terus. Karena apa? Kalau kita ingin ibaratnya gini Bu, tasawuf kan ada suluk riyadhah. Riyadhah itu sebenarnya olahraga.
Kalau kita ingin lari cepat, berarti kita harus sering latihan lari supaya nafasnya panjang. Renang harus banyak latihan. Kalau kita ingin menaklukkan ria, menaklukkan takabur, menaklukkan sombong kita, itu juga harus latihan. Kan gitu ya. Oh iya, itu kan sebenarnya analogi dari kehidupan kita. Karena apa? Seringkali kita kan ingin sesuatu tapi tidak melakukan latihan. Nah, latihan jiwa itu yang sebenarnya riyadhah suluk dalam bab tasawuf seperti itu. Nah, itu. Jadi yang terakhir, yang kelima adalah ar-ruju' ilallahi fis sarra'i wad dharra. Yaitu apa? Kembali kepada Allah dalam kondisi kita dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi kalau kita lagi banyak rezeki juga tetap zikirnya total kepada Allah. Dalam keadaan sempit pun ibadah kita tidak boleh turun, kan kita tetap istiqomah. Itu kan dasar kelima dari tasawuf itu tadi. Jadi ar-ruju' ilallahi fis sarra'i wad dharra. Dengan cara apa? Bil hamdi wasyukri fihima. Dengan cara apa? Jadi yang namanya kesempitan dan kelapangan itu tetap kita syukuri dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun inginnya kita mah yang lapang-lapang saja. Kan gitu. Yang lapang, banyak rezeki. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Tetapi kan yang namanya kehidupan kan ada panas, ada hujan, ada mendung. Itu mah hukum alam. Nah, apapun kondisinya, mau cuacanya panas, mendung, hujan lebat, dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi kita sehat, dalam kondisi kita apapun, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa jadi sakit kita itu bukan bisa jadi, memang sakit kita ini memang untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapang kita pun bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada waktu yang tersisa kita bisa diskusi. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin disampaikan terkait dengan tasawuf yang ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi mudah-mudahan nanti ada waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.